Hey yo, para pendengar semuanya, balik lagi bersama Mimin di channel Novel Audio. Seperti yang Mimin katakan di video kemarin ya, hari ini kita akan membahas komik lain. Nah, sebelum itu Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang mau request di kolom komentar. Mimin udah baca semua requestannya kalian dan komiknya bagus-bagus ya sebenarnya. Tapi dari semua requestannya kalian itu, Mimin sangat tertarik dengan 3 judul komik berikut, yaitu yang pertama dari requestannya Doni Koto 1031 dan You Hit Me Gaming 5069, yaitu komik yang judulnya Evolution Big 3. Terus ada juga requestannya Alexander 6259, yaitu Sakamoto Days. Dan terakhir ada juga requestannya Neng Google Bercerita dan Tukang Patu 99, yaitu The Villain of Destiny. Ketika komik itu ceritanya itu paling menarik ya dari semua requestannya kalian menurut Mimin. Ada yang MC-nya itu bereinkarnasi jadi pohon, itu unik banget ya, Evolution Big 3. Terus ada juga yang MC-nya itu mantan pembunuh bayaran yang pensiun, itu Sakamoto Days. Ceritanya juga seru, actionnya sangat-sangat seru. Terus yang terakhir ada The Villain of Destiny yang MC-nya itu bereinkarnasi jadi villain atau penjahat. Nah, dari ketiga komik tadi, setelah Mimin pertimbangkan matang-matang, Mimin akhirnya memilih buat bahas The Villain of Destiny. Alasannya sederhana, karena Mimin itu suka banget sama cerita yang tema-temanya itu villain. Dan yang paling penting ada NTR-nya. NTR itu apa, Min? Ya, buat yang tahu-tahu aja. Yang belum tahu nggak mau Mimin kasih tahu, kalian cari tahu sendiri. Dan nggak cuma itu aja ya. Komik The Villain of Destiny ini itu Mimin udah baca yang versi web novelnya. Walaupun Mimin belum baca komiknya, tapi Mimin udah baca yang versi web novelnya itu sampai 1400-an chapter. Dan udah Mimin baca sebanyak 3 kali. Pokoknya Mimin udah familiar banget lah sama ceritanya. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu Mimin memutuskan untuk bahas komik The Villain of Destiny ini gitu. Nah, tapi kan ini udah dibahas di channel lain, Min. Ya mau gimana lagi ya, karena kalau komik bagus pasti ada yang bahas gitu ya. Tapi ya yang itu versi channel lain, yang ini versinya Mimin. Tinggal kalian nih mau milih yang mana, terserah kalian. Ya kalau kalian yang udah nonton di channel lain bisa dicoba dicek dulu di channelnya Mimin, barangkali kalian lebih suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih ya, bisa di skip aja, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat yang udah request di kolom komentar. Semua sebenarnya ceritanya bagus-bagus, tapi karena Mimin harus milih satu ya, jadi Mimin cuma bisa milih The Villain of Destiny. Tapi jangan khawatir, karena komik yang kalian request itu bagus-bagus, Mimin akan baca saat nanti waktu liburan atau ada waktu luang gitu ya. Pasti Mimin baca itu, ceritanya bagus-bagus semua. Cukup ya untuk basa-basinya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke cerita The Villain of Destiny yang kedepannya nanti akan kita sebut Villain adalah Takdirku. Dan selamat mendengarkan. Cerita dimulai di aula utama sebuah sekte. Di sana terlihat orang-orang yang sedang berkumpul dan ada seorang pemuda yang berdiri di tengah sendirian. Sungguh memalukan. Hari ini adalah hari penobatan putra suci Taishuan. Tapi beraninya kau bersikap sembarangan di tempat ini, seru seseorang dengan marah. Pemuda yang berdiri sendirian di tengah aula itu mengepalkan tangannya dengan keras setelah mendengar itu. Omong kosong,
Apakah ini yang disebut tanah suci Taishuan? Kalian hanya bisa menindas orang-orang. Kau mencoba menyerahkan gadis suci pada seseorang yang baru kau temui. Apakah kau pernah menanyakan persetujuan gadis suci sendiri? Pemuda itu yang bernama Ye Chen berkata dengan marah sembari melirik seorang wanita yang sedang berdiri di panggung utama aula itu. Dia lalu berkata lagi, "Jika kau tidak memberikan keadilan padanya hari ini, aku tidak akan mau menjadi murid dari tanah suci ini," ucap Xiao Chen lagi dengan suara lantang. Mendengar itu, orang-orang yang sedang menonton dari samping saling berbisik satu sama lain. "Apa Ye Chen ini sudah gila? Dia berani mengatakan semua itu di sini," ujar seseorang. "Kamu benar, meskipun dia memang berbakat, kalau dia membuat marah tuan muda dari dunia atas itu, aku takut tanah suci Taishuan akan berada dalam masalah," kata orang di sebelahnya. Di sisi lain, seorang lelaki tua yang sedang duduk di panggung utama aula itu berkata dengan dingin, "Namamu adalah Ye Chen kan? Aku ingat kau. Kau sudah melewati ratusan pertarungan sebelum akhirnya bisa bergabung dengan tanah suci Taishuanku. Tapi sekarang kau bilang kau tidak mau menjadi murid dari tanah suci ini," kata orang tua itu, yang ternyata adalah guru suci, yaitu penguasa tanah suci Taishuan ini. Dia mencengkram sandaran tangannya dan mengeluarkan aura yang menakutkan ke arah Ye Chen. Semua orang yang hadir mencoba menahan aura itu dengan susah payah. Sedangkan Ye Chen sendiri, yang merupakan target utama aura itu, terdorong mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Dia menguatkan dirinya dan berkata, "Aku hanya merasa kasihan pada gadis suci. Aku tidak bisa diam saja saat melihat dia didorong ke dalam lubang api," ucap Xiao Chen dengan tegas. Tapi keringat dingin terus mengalir dari keningnya. Mendengar itu, seseorang berkata, "Beraninya kau mengatakan itu pada tuan muda. Cepat bersujud dan minta maaf," kata seorang pemuda yang juga berdiri di panggung utama aula itu dengan suara keras. Pemuda itu bernama Zhusuan. Dia adalah putra suci yang baru saja diangkat di upacara penobatan hari ini. Sementara itu, gadis suci yang bernama Su Qingge melirik tuan muda dari dunia atas itu dengan perasaan khawatir. Dia takut tuan muda ini akan marah lalu membunuh Ye Chen dan menghancurkan tanah suci Taishuan ini. Tapi di luar dugaannya, tuan muda dari dunia atas ini masih tetap tenang. Dia malah memejamkan matanya, seolah dia tidak mendengarkan apapun di sekitarnya. Tetapi di balik ketenangannya itu, orang-orang tidak menyadari bahwa dia sedang merasa kebingungan saat ini. Di dalam hatinya dia berpikir, "Segera setelah aku terbangun, aku tiba-tiba berada di tempat yang tidak diketahui ini. Tapi setelah ingatan tubuh ini menyatu denganku, aku menyadari bahwa aku bernama Gu Changge. Dan sepertinya aku adalah seorang tuan muda arogan yang biasanya selalu menjadi batu loncatan bagi protagonis di komik-komik tradisional itu. Tapi perbedaannya adalah aku memiliki sistem yang saat ini aku sendiri tidak tahu apa gunanya," pikir tuan muda itu, yang tidak lain adalah Gu Changge, sembari dia memegangi cangkir teh dan melihat panel sistem di depannya. Berdasarkan sistem ini, keberuntungan seseorang dibagi menjadi warna Magiku Hibiniu. Rata-rata orang biasa akan memiliki keberuntungan berwarna merah. Dan untuk pemuda yang dipanggil Ye Chen itu, keberuntungannya berwarna hijau. Sial, dia pastilah sang putra keberuntungan. Sedangkan untukku sendiri, dikatakan bahwa tuan muda arogan tidak akan berumur panjang.
Warna keberuntunganku yang berwarna hitam ini pasti merupakan bukti terkuat, pikir Gu Changge sembari mengerutkan keningnya karena merasa kesal dengan kondisinya saat ini. Sementara itu, melihat Gu Changge hanya diam saja, Ye Chen menjadi kesal. Gu Changge, berhentilah berpura-pura, katakan sesuatu jika kau berani, ucap Ye Chen dengan suara keras sembari menunjuk ke arah Gu Changge. Chu Xuan yang melihat perilaku Ye Chen itu, dia melirik Gu Changge. Dia berpikir inilah waktunya untuk membuat Gu Changge terkesan padanya. Chu Xuan kemudian melihat Ye Chen lagi dan berkata, "Ye Chen, beraninya kau memanggil tuan muda dengan namanya. Kau pikir kau ini siapa?" katanya dengan suara lantang. Para tetua di sekitar yang melihat itu juga ikut menghina Ye Chen untuk menyanjung Gu Changge. "Ye Chen, hari ini kau telah memprovokasi sekte di depan semua orang di sini. Kau pasti memiliki niat jahat," ujar seorang tetua yang berwajah buruk rupa. "Itu benar, beraninya kau berbicara begitu kasar pada tuan mudaku. Bersujudlah sekarang dan minta maaf pada tuan muda," tetua di sampingnya juga menimpali. Semua orang di aula itu juga mulai ikut menghina Ye Chen. Mereka berharap bisa membuat Gu Changge, tuan muda dari dunia atas, terkesan pada mereka. Mendengar perkataan semua orang di sekitarnya, wajah Ye Chen menjadi pucat. Dia sangat terkejut. "Apa yang terjadi? Bakatku adalah yang terbaik dan aku adalah masa depan sekte ini. Kenapa semua orang malah berpihak pada Gu Changge?" pikir Ye Chen dalam hati. Dia lalu melihat Su Qingge dan dia merasa terkejut lagi. Bahkan Qingge tidak mengatakan apapun untuk membelaku. Lalu untuk apa hubungan kita selama ini? Ye Chen merasa semakin gelisah. Sementara itu, Gu Changge yang mendengar perkataan orang-orang di sekitar, dia masih tetap acuh tak acuh. Tapi di dalam hatinya dia tersenyum senang. Ini bagus, semuanya mulai melawan anak keberuntungan ini, pikir Gu Changge. "Gu Changge, berhentilah berpura-pura tenang dan katakanlah sesuatu. Selain menindas orang lain, memangnya apalagi yang bisa kau lakukan?" teriak Ye Chen dengan marah. Melihat itu, Guru Suci merasa semakin geram dengan sikap Ye Chen tersebut. "Anak ini memang perlu diberi pelajaran," kata Guru Suci itu dengan dingin. Mendengar itu, Chu Xuan buru-buru berkata, "Tuan, biarkan aku yang menangani ini. Aku akan membuat Ye Chen ini berlutut dan meminta maaf pada tuan mudaku," ucap Chu Xuan, yang mana saat dia berbicara, rune sudah berkedip dan muncul dari tangannya. Chu Xuan lalu langsung bergerak dan melesat ke arah Ye Chen. Rune di tangannya saling bertautan dan berubah menjadi percikan petir, dan dia memukul ke arah Ye Chen dengan tinju petir itu. "Bagus, kemarilah," ujar Ye Chen sambil mengeluarkan api dari tangannya. Dia lalu menguatkan pijakannya dan juga melesat ke arah Chu Xuan. Dalam sekejap, mereka berdua tiba di depan satu sama lain. Kemudian, boom! Pukulan petir Chu Xuan dan pukulan api Ye Chen bertabrakan. Gelombang udara menyebar ke semua orang di aula itu. Orang-orang di sekitar mulai mengomentari pertarungan mereka. "Ye Chen ini sangat kurang ajar. Beraninya dia melawan putra suci kita," seru seorang murid. Itu benar, putra suci tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai ranah transenden. Dia juga memiliki tubuh yang sangat kuat dan sudah meningkat pesat beberapa bulan terakhir. Sedangkan Ye Chen itu, dia hanya berada di ranah istana jiwa.
dia pasti akan kalah dengan menyedihkan, kata seorang tetua yang ada di dekat murid itu. Di sisi lain, Gu Changge memiliki pikirannya sendiri. Sungguh naif. Di dunia ini tingkat kultivasi seseorang dibagi menjadi ranah tubuh fana, laut spiritual, istana jiwa, transenden, transenden agung, tuan suci, kaisar suci, penguasa suci, dan dewa palsu. Jika Ye Chen tidak bisa mengatasi pertarungan yang sederhana ini, dia tidak layak menjadi putra keberuntungan, pikir Gu Changge dengan penuh minat. Sementara itu, saat keduanya saling berbenturan, bam! Cusuan terpental ke belakang dan terdorong mundur beberapa langkah. Cusuan sangat terkejut saat merasakan tangannya menjadi mati rasa setelah tabrakan itu. Putra suci, keterampilanmu itu cukup bagus, ucap Ye Chen sambil menyeringai. Melihat hasil pertarungan itu, semua orang sangat terkejut. Guru suci juga sangat terkejut. Bagaimana bisa? Kata guru suci itu. Ye Chen sangat kuat. Dia bisa menekan putra suci dengan kultivasi yang lebih rendah. Kakak Ye Chen sungguh tampan. Para murid perempuan mulai terpesona dengan Ye Chen. Diam, apakah kalian juga berniat melawan tuan muda Gu? Kata murid laki-laki di sekitar dengan kesal. Di sisi lain, Gu Changge tidak terkejut sama sekali dengan hasil pertarungan itu. Seperti yang kuduga, sebagai putra keberuntungan, dia pasti akan menunjukkan kemampuan yang luar biasa di depan semua orang. Sepertinya tujuan Ye Chen itu adalah mencegah gadis suci ini menikah denganku. Keberuntungan wanita ini berwarna kuning dengan 350 poin. Dia pastilah karakter utama wanita, pikir Gu Changge di dalam hatinya. Lalu tiba-tiba dia tersenyum tipis dan berkata pada Su Qingge, sepertinya hubunganmu cukup dekat dengan anak itu. Kau selalu berusaha bersikap tenang sejak Ye Chen itu masuk. Apakah kau takut kalau aku akan melawannya? Sungguh wanita yang cerdas, ucap Gu Changge sembari melirik Su Qingge dan meminum teh di cangkirnya. Dia lalu menaruh cangkir yang sudah kosong itu ke meja dan berkata lagi, ini sudah kosong. Melihat itu Su Qingge mengerti. Dia dengan takut-takut mengisi teh di cangkir Gu Changge itu. Tapi karena tangannya sedikit gemetar, teh itu tumpah keluar. Gu Changge lalu memegang tangan Su Qingge yang gemetar itu sembari berkata, aku bukan binatang buas, kenapa Nona Su merasa takut? Ucap Gu Changge dengan tenang. Tidak, bukan seperti itu tuan muda. Su Qingge menjadi semakin gugup. Tehnya sangat panas, serahkan saja ini pada para pelayan. Jangan sampai tanganmu terluka karena teh ini, kata Gu Changge sambil memegangi jari jemari Su Qingge dengan lembut. Su Qingge hanya diam. Dia tidak berusaha menarik tangannya dan membiarkan Gu Changge menyentuhnya. Dan pada saat itulah pemberitahuan sistem melintas di pikirannya. Poin keberuntungan Ye Chen berkurang 10 poin. Gu Changge merasa terkejut. Dia lalu merasakan sesuatu dan melihat ke arah Ye Chen yang sekarang matanya dipenuhi amarah. Gu Changge, beraninya kau menyentuhnya, ujar Ye Chen dengan niat membunuh. Melihat itu, senyuman jahat langsung muncul pada Gu Changge. Haha, sepertinya ini akan menjadi lebih menarik, pikir Gu Changge dalam hati. Gu Changge, lepaskan tangan kotormu darinya, Ye Chen berteriak lagi. Niat membunuh semakin kuat
hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang membara. "Lawanmu adalah aku," kata Joshua sambil dirinya bergerak ke depan Ye Chen. Melihat itu, Ye Chen menjadi semakin marah. "Joshua, hanya karena kau adalah putra suci, kau pikir aku tidak berani membunuhmu?" ujar Ye Chen dengan dingin. Gu Changge hanya melihat semua itu dari tempat duduknya, sembari berpikir, menurut skenario normal, aku takut Joshua akan kalah hari ini. Kemudian karena kultivasiku jauh melampauinya, dia pasti akan bertaruh dan meminta waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan bakatnya itu, dia pasti akan bisa datang lagi ke sini dalam beberapa tahun. Lalu dia pasti akan meminta duel denganku. Dan ketika saat itu tiba, kemungkinan besar aku akan mati di tangannya. Namun, aku adalah seorang transmigran. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan diriku terjebak dalam skenario ini? Pikir Gu Changge di dalam hatinya. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan suara yang bisa didengar semua orang, "Sungguh membosankan." Semua orang terkejut saat mendengar Gu Changge mengatakan itu. Gu Changge kemudian melayang ke depan Ye Chen dan berkata lagi, "Karena masalah ini terkait denganku, maka aku tidak akan merepotkan putra suci Joshua," kata Gu Changge. "Apa kau pikir aku takut padamu?" teriak Ye Chen dengan lantang. "Keberanianmu itu apakah karena ketidaktahuan?" kata Gu Changge dengan tenang. Dia lalu mengeluarkan auranya yang menakutkan ke arah Ye Chen. Ye Chen sangat terkejut, tapi dia dengan sekuat tenaga berhasil menahan aura Gu Changge itu. "Teknik yang lemah," ucap Ye Chen dengan sedikit cibiran. Melihat itu, Gu Changge langsung meningkatkan auranya lagi hingga berkali-kali lipat. Ruangan itu bergetar. Pintu dan jendela terbuka dengan suara keras. Ye Chen kemudian tidak tahan lagi. Dia terjatuh ke tanah dan berlutut di depan Gu Changge. "Ye Chen, apa yang baru saja kau katakan?" ucap Gu Changge dengan suara dingin. Semua orang di sekitar merasa ketakutan dengan aura Gu Changge itu. Sungguh menakutkan. Auranya saja sudah bisa membuat Ye Chen berlutut. "Tuan mudaku benar-benar kuat," seru seseorang dengan wajah pucat. "Ini adalah kekuatan dari tuan muda dari dunia atas. Ye Chen itu benar-benar tidak tahu tempatnya," kata orang lainnya sembari memegangi jantungnya. Tidak hanya mereka, Su Qingge juga merasa ketakutan dengan aura itu. Dia bersandar dengan lemah pada meja. Wajahnya juga memucat. Guru suci juga meneteskan keringat dingin saat merasakan aura itu. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari dunia atas, dia memiliki kekuatan seperti ini di usia yang masih sangat muda. "Aku benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya," gumam guru suci dalam hatinya. Sementara itu, saat Ye Chen sedang berlutut di depan Gu Changge, pemberitahuan sistem terlintas di hadapannya. "Anda mempermalukan putra keberuntungan di depan umum. Ye Chen kehilangan 10 poin keberuntungan dan poin takdir Anda meningkat 50 poin." Melihat itu, Gu Changge kemudian merenung. "Hal seperti ini bisa meningkatkan poin takdirku. Menurut sistem, poin takdir ini dapat digunakan untuk meningkatkan level sebuah teknik. Secara alami, itu juga bisa meningkatkan kultivasiku," pikir Gu Changge. Dia lalu menyelami pikirannya lebih dalam dan tiba di dimensi lain, di mana dia bisa berkomunikasi dengan sistem dengan lebih jelas. Gu Changge kemudian bertanya pada sistem, "Sistem, jika aku membunuh Ye Chen sekarang, berapa banyak poin takdir yang bisa aku dapatkan?" tanya Gu Changge.
Jika Anda memiliki keberuntungan yang besar, Anda akan dilindungi oleh surga. Tapi dengan keberuntungan Anda saat ini, membunuh Ye Chen akan berdampak buruk bagi Anda. Jawab sistem itu. Mendengar itu, Gu Changge hanya bisa menghela napas. Itu artinya, jika aku membunuh putra keberuntungan sekarang, hidupku akan dipenuhi kesialan. Tak heran nilai keberuntunganku adalah hitam. Sepertinya aku memang villain sejati, gumam Gu Changge dengan lemah. Sistem kemudian menjelaskan lagi. Menurut hukum karma, kekuatan Anda saat ini memang bisa membunuh Ye Chen dengan mudah. Namun itu pasti akan memicu serangkaian variabel tak dikenal. Karena Anda sendiri adalah variabel terbesarnya. Mendengar penjelasan sistem itu, Gu Changge merenung lagi. Dengan kata lain, meskipun aku tidak bisa membunuhnya sekarang, aku masih bisa mengurangi poin keberuntungannya seperti saat ini. Dan ketika poin keberuntungannya habis, aku akan bisa membunuhnya. Apakah seperti itu? Tanya Gu Changge pada sistem. Matanya menjadi lebih cerah. Itu benar. Anda juga bisa menargetkan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan putra keberuntungan. Jawab sistem itu. Mendengar itu, Gu Changge kemudian keluar dari dimensi itu. Lalu dia melirik Su Qingge. Dan sebuah rencana mulai terlintas di benak Gu Changge. Saat dia sedang memikirkan rencana itulah, sebuah tawa seseorang tiba-tiba bergema di aula itu. Hahaha, Tuan mudaku, Anda masih sangat muda tapi memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Anda sangat berbakat, kata guru suci sambil tertawa puas. Benar, auranya saja sudah membuat kami gemetar ketakutan. Tuan mudaku benar-benar seperti dewa. Tetua di sekitar juga ikut memuji Gu Changge. Mendengar pujian itu, Gu Changge lalu melihat para tetua dan berkata, "Kekuatanku yang kalian puji itu benar-benar tidak layak disebutkan," ucap Gu Changge dengan tenang. Di sisi lain, Ye Chen yang masih berlutut di tanah menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Ini semua karena kau, Gu Changge. Ini semua karena kau, gumam Ye Chen, yang mana dia lalu berdiri dan berteriak, "Gu Changge, pergilah ke neraka!" Ye Chen berteriak dan langsung menyerang Gu Changge menggunakan tinju apinya. "Ye Chen, berani ya kau menyerang tuan mudaku?" Tetua di sekitar berteriak dengan marah. Namun saat pukulan itu hendak mengenai Gu Changge, sebuah penghalang muncul di antara mereka dan memblokir pukulan itu. Ye Chen sangat terkejut saat melihat itu. Sementara Gu Changge, dia hanya melihat Ye Chen dengan acuh tak acuh. "Cacing tanah yang mencoba mengguncang pohon," kata Gu Changge dengan tenang. Dia lalu mengangkat tangannya dan menampar Ye Chen ke samping hingga dia terbang dan menabrak dinding dengan keras. Kemudian Ye Chen pun terjatuh dengan darah mengalir dari kepalanya. Keheningan terjadi di aula itu. Dan setelah beberapa saat terdiam, salah seorang tetua berkata sembari menunjuk Ye Chen, "Ye Chen telah mengabaikan aturan dan menyerang tamu kehormatan sekte ini. Dia harus diberi hukuman. Blokir kultivasinya dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Dia akan ditempatkan di sana dan menunggu keputusan dari tuan mudaku," kata tetua itu. Mendengar perkataan tetua itu, semua orang di sekitar mulai mengejek dan mencibir Ye Chen. Saat dirinya akan dibawa pergi oleh para penjaga, Ye Chen tiba-tiba meronta dan berusaha melepaskan dirinya. "Lepaskan aku. Aku adalah murid paling berbakat. Aku adalah harapan sekte ini," teriak Ye Chen dengan suara keras. Namun tidak ada yang peduli dengan teriakan Ye Chen itu. Gu Changge juga tidak peduli. Dia dengan acuh melayang kembali ke tempat duduknya
Dan saat dia berada di dekat Su Qingge, dia berkata, "Nona Su, aku dengar bahwa bulan sangat indah malam ini. Apakah kau mau melihatnya bersamaku?" Ucap Gu Changge dengan suara lembut. Su Qingge tidak tahu harus menjawab apa setelah mendengar itu. Melihat putrinya tidak menjawab, Guru Suci buru-buru berkata, "Hahaha, tuanku tetap anggun bahkan setelah semua ini. Anda benar-benar orang yang berpikiran terbuka. Putriku pasti akan bahagia bersamamu," ucap Guru Suci itu. Mendengar perkataan Guru Suci, Ye Chen menjadi khawatir. "Qingge, Qingge," Ye Chen mulai memanggil Su Qingge dengan cemas. Guru Suci kemudian menatap putrinya dengan serius dan memberikan isyarat padanya. "Nasib sekte kita selama 100 tahun ke depan ada di tangan pria ini. Kamu tidak boleh mengacaukan ini," kata Guru Suci itu di dalam hatinya. Menyadari isyarat itu, Su Qingge hanya bisa mengangguk dengan mukanya yang memerah. Melihat ekspresi gadis yang dicintainya itu, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan kemudian pingsan saat itu juga. Dan pada saat itulah pemberitahuan sistem muncul di pikiran Gu Changge. Hati Ye Chen hancur. Dia kehilangan 100 poin keberuntungan dan Anda mendapatkan 500 poin takdir. Setelah melihat pemberitahuan sistem itu, Gu Changge tersenyum di dalam hatinya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Meskipun ini sedikit merepotkan, prosesnya akan menyeret putra keberuntungan ini sampai mati. Tidak terlalu buruk, pikir Gu Changge di dalam hatinya. Dan part kali ini pun selesai. Oke, itu aja untuk hari ini. Jangan lupa like dan share, dan juga berikan komentar kalian jika kalian suka video ini. Jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye.